Pak, kami mau menanya itu bagaimana cara menjalankan bisnis di Martani ini? Ya gini, orang sering kali bilang bahwa bisnis itu sesuatu yang spesial, sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak semua orang bisa. Menurut kami, bisnis itu sehari-hari kita melakukan bisnis. Jadi sebenarnya sangat erat ya bisnis dengan komunikasi. Misalnya Mas Sata ingin minta motor ke bapaknya. Menurut saya itu bisnis, dan itu tergantung cara berkomunikasi kan. Bisnis itu menurut saya adalah menyampaikan apa yang kita punya, kemudian mempertukarkan dengan apapun terhadap siapapun yang mau, dan kita ingin itu gitu. Yang saya tidak suka adalah ketika Pak, saya mau nanam telang misalnya, nanti dijamin nggak gitu. Saya mau nanam padi, dijamin nggak pasarnya. Jadi orang sering bahwa mau melakukan sesuatu itu membuat syarat buat dirinya. Nah itu menurut saya akan mempersulit, nggak akan jadi. Lah yang mampu menjamin itu siapa? Apakah kan hanya Tuhan menurut saya bisa menjamin, misalnya dagangan laku atau tidak dan seterusnya gitu. Yang bisa kita lakukan adalah bikin karyanya, bikin produknya, baru kemudian kita mengkomunikasikan produk itu dan menyampaikan. Dan ilmu komunikasi menurut saya sangat penting. Kami berupaya untuk memperkuat, karena yang kami suka adalah soal pangan. Jadi yang menjadi perhatian soal pangan, karena sejarah awalnya Martani itu seperti itu, fokusnya adalah bagaimana kita selalu memperbaiki, memperkuat, melakukan apa yang orang bilang inovasi, riset terkait dengan mengolah pangan, dan kemudian juga menyampaikan kepada halayak semua untuk melakukan hal yang sama. Nah, bahwa kemudian jadi menghasilkan karya. Nah, bahwa kemudian karyanya diminati orang lain, ada yang minta kita kasih, ada yang mau menukarkan, alhamdulillah gitu. Jadi bisnisnya sendiri sesuatu yang hasil uangnya itu implikasinya aja. Nah, kami kalau teman-teman pernah belajar metodologi, ada yang namanya metodologi positivisme, ada yang lawannya, kira-kira yang konstruktivisme gitu ya. Jadi beda utamanya kalau menurut saya yang positivisme itu adalah ingin membuktikan, bikin barang kemudian membuktikan laku atau enggak. Nah, kalau yang konstruktivisme bikin aja sesuatu yang kita suka. Nah, kemudian ya ada effort tadi untuk mengkomunikasikan, menyampaikan bahwa bahwa barang kita ada manfaatnya. Dan kalau menilai laku atau tidak, itu orang akan lihat manfaatnya ya. Perusahaan besar mungkin menggunakan riset pasar, tes gitu. Kalau kami melihat bahwa kalau kami suka, kemudian kita coba ke tadi, kalau teman tetangga ada yang suka, berarti ini paling tidak dari 10 orang akan ada 2 orang yang seleranya, rasanya sama dengan kita. Artinya ada pasarnya. Jadi nggak perlu juga nyewa konsultan pemasaran untuk itu. Kita bisa melakukan riset sekaligus juga komunikasi dengan cara begitu gitu. Nah, kemudian kita mencoba menjalankan misi tadi dan filosofi bagaimana menjalankan bisnis itu dengan pelangnya. Kenapa
kami sangat bersyukur bisa bertemu dengan telang dan selain juga menjadi media pembelajaran untuk hidup bagi kami, juga mendapatkan uang dari situ. Kami mengenal telang Rita yang pertama waktu tadi sempat ngobrol kan, telang sebenarnya ada banyak tumbuh, jadi dia dari tanaman belukar. Nah, sebagian besar orang tidak akan memperhatikan sesuatu yang dianggap tidak punya nilai, karena dalam pikirannya selalu kalau bernilai kan saya pelihara, kalau enggak ngapain gitu. Nah, padahal Tuhan udah membuat segala sesuatu pasti ada fungsinya kan. Nah, ketika Rita sebelum dia lihat di Thailand digunakan telangnya juga belum ngeh juga. Baru setelah kesana lihat, oh ternyata bisa menjadi pewarna makanan gitu, bisa menjadi pewarna nasi dan seterusnya. Nah, itu pulang kita cari, nah dicoba gitu, bisa. Nah, setelah bisa, kemudian tadi kita sampaikan ke orang, ini loh ada bunga yang bisa memberi warna, kan? Jadi kami yang pertama kali membuat telang punya nilai di Indonesia. Karena sebelumnya kami belum pernah lihat orang jualan bunga telang. Jadi kemudian dari telang kita belajar bagaimana cara mengeringkannya sampai packing dan seterusnya. Nah, kalau mau tahu telang baunya seperti ini, nama latinnya Clitoria ternate. Dugaan saya karena pakai nama ternate itu dia mungkin dari Ternate gitu ya. Jadi tumbuhan yang asli dalam wilayah Indonesia lah gitu. Nah, kami udah sempat jalan-jalan cek mulai dari Sabang sampai Merauke ada tanaman ini gitu ya. Kami sempat jalan, oh ada Pak di sana namanya ini dan seterusnya. Nah, ini tanaman ini sangat mudah tumbuh, dia ditumbuhkan dari biji. Ini kalau udah kayak gini jadi biji kita tanam dalam pot seperti ini aja bisa. Dia tumbuhnya merambat, akan berbunga setiap hari. Ya, dari umur 2 bulan dia udah berbunga, akan berbunga setiap hari, merambat. Kalau kita kasih rambatan, baik pakai kayu, bambu ataupun pakai tali, dia akan ikuti rambatannya. Bentuk bunganya seperti ini. Kalau bunganya nggak kita petik, dia nanti akan seperti ini dan kemudian jadi biji. Nah, setelah kita tahu bunga ini juga bisa dimakan. Kalau orang bilang edible flower gitu ya. Nah, dimakan buat lalapan anak. Nah, jadi praktis nggak ada alasan orang nggak bisa nanam telang sebenarnya. Orang malas aja yang nggak bisa nanam. Nah, upaya untuk bagaimana telang tumbuh subur dan seterusnya bisa dengan kasih pupuk cair dan seterusnya. Nah, bikin pupuk pun filosofinya adalah kita memanfaatkan limbah, sampah. Sampah menurut kami adalah sesuatu yang tidak termanfaatkan, yang kita entah karena enggan, entah nggak mau atau tidak mampu memanfaatkannya. Jadi kalau kita punya otak, jarang kita gunakan, itu akan jadi sampah juga itu. Sama kayak sepeda nggak pernah digunakan gitu ya. Dan juga sisa-sisa sayur. Nah, dari sisa sayur yang tidak berminyak kita masukin ember, dikasih air cucian beras, dikasih gula, dikasih air kelapa, didiamkan, fermentasi, nah jadilah pupuk. Jadi balik lagi ke filosofi awal bahwa kita ingin mandiri. Jadi pupuk nggak harus beli, karena kita nanti akan tahu sendiri ininya. Pupuk bisa dari kulit telur, kita tumbuk bisa jadi pupuk. Nah, kalau di pupuk nanti teman-teman bisa membandingkan telang yang dikasih pupuk
dan apa perhatian akan tumbuh lebih baik dibandingkan yang enggak sama dengan manusia juga. Nah, benar. Kita juga berkomunikasi nih dengan tumbuhan. Jadi mungkin kalau di kuliah nggak diajarkan ya cara berkomunikasi dengan tumbuhan, tapi sebenarnya bisa kita berkomunikasi dengan tumbuhan. Nah, jadi dari awal bagaimana kita menjalankan bisnis tadi, mengenalkan telang dari lewat medsos. Kalau ada orang yang beli, kita kasih bijinya, ya. Mereka senang dan kemudian mau ada yang menanam. Nah, ketika senang dia akan cerita ke tetangga, ke teman dan seterusnya gitu tentang telang, sehingga dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun sudah banyak sekali orang yang kenal dengan telang tanpa sebuah program khusus untuk mengenalkan telang. Tadi dengan cara itu ada resonansi, atau teorinya ada nggak tuh resonansi komunikasi gitu. Jadi ketika saya jual ke Sabta, saya kasih biji, saya kasih keterangan tanamlah, dia suka telang, dia kemudian meresonansikan tentang telang itu kepada yang lainnya, entah tetangga, saudara dan seterusnya. Walaupun begitu, sampai saat ini masih banyak juga orang yang belum tahu telang gitu. Nah, dari mana saya bisa tahu? Dari beberapa orang yang mulai ada yang masih nanya, ada yang mencoba misalnya beli telang dengan 10.000 yang jumlah kecil gitu ya. Artinya ketika ada orang yang beli kecil, jangan kita mengeluh, itu justru pertanda bahwa oh ini masih ada orang yang baru mengenal telang gitu. Artinya pasar masih terbuka. Jadi kalau kita bisa mengamati, nah cara bisnis itu sambil mengamati, artinya kita lagi-lagi nggak perlu konsultan untuk riset pasar dan seterusnya. Nah, ya tadi sama seperti dengan kopi, tidak perlu kita takut dengan saingan gitu. Secara spiritual, kalau saya meyakini kan di Islam kan ada bahwa rezeki itu sudah diatur. Ya. Nah, jadi bikinlah produknya, udah pasti Tuhan akan ngasih. Nah, dengan cara telang itu kita yakini betul, jadi nggak perlu, ketika kita udah yakin itu nggak perlu saingan dalam arti saling menjegal, menjelek-jelekan dan seterusnya. Tapi kalau kita nggak punya usaha ya Tuhan juga akan malas-malasan kali ngasih rezekinya kan. Setelah menjalankan, kemudian kalau orang nanya tadi cara bisnisnya, saya pernah bilang kan anarkisme. Pernah belajar apa itu? Anarkisme itu dia tidak dia menjalankan sesuatu secara bebas, jadi tidak ada yang mengatur. Nah, jadi karena orang masing-masing punya keunikan, Rudy nggak akan bisa meniru saya persis dan sebaliknya, dan saya juga nggak boleh memaksakan bahwa Rudy kamu harus seperti saya gitu. Jadi Rudy ya biarkan berkembang dengan caranya Rudy, caranya berkomunikasi, cara menjalankan bisnis gitu ya. Nah, nilai-nilainya aja yang kita perlu samakan. Nah, anarkisme itu menghormati keunikan itu, tidak ada struktur, tetapi kita juga tetap berproses tidak dalam arti tadi bersaing itu, tapi kita terus meningkatkan kemampuan. Jadi balik lagi ke filosofi yang satu lagi, meningkatkan kemampuan untuk terus mengolah. Kalau dalam bahasa industri besar, kalau sampai pernah perhatikan kan, misalkan kayak Toyota Innova, ada Reborn, ada New, terus padahal perubahannya sedikit-sedikit ya. Kami pun bisa melakukan seperti itu dan kami lakukan untuk apa? Untuk menjaga orang ada kebutuhan terus tentang telang. Misalnya ya, ini pertama kita jual telang kan dalam bentuk kering nih, kita keringkan, dikemas, ada yang 10 gram paling kecil sampai 50 gram, 100 gram kan. Nah, kemudian
tadi seperti apa yang kalau kita menggunakan analoginya kijang itu, ini bisa kita buat serbuk juga. Serbuknya, Ya. serbuknya kemudian dikemas, bisa dalam bentuk kemasan seperti teh celup pabrikan itu, kita bisa bikin itu. Nah, bisa juga kemudian kita kita campur dengan yang lain gitu. Jadi minuman, misalnya ini ada rosella, ada serai, ada kapulaga. Nah, keunikan kami adalah kami bisa menjelaskan asal barangnya ini dari mana aja. Kayak rosella ini panenan dari Mbak Titik, petani di Klaten. Nah, ini kalau pengen ketemu sana boleh ke sana. Ini dari Mas Lardiono di Klaten juga. Yang ini dari Mbak Dia di Pati. Nah, ketika kita campur jadinya sebuah ramuan wedang gitu ya. Nah, seperti ini. Ini bisa bentuknya raw begini, langsung dicampurkan kemudian diwadahin kayak seperti wedang luwuk. Ya, dicampurkan. Bisa juga di serbuk kasar, bisa juga serbuk halus. Nah, ini bagian dari kami berproses untuk meningkatkan dan tetap semuanya dengan telang gitu. Misalnya minuman, ada mewarnai nasi. Jadi kayak anarkis itu kita bisa berkelompok, kemudian punya nilai yang sama. Dan ini Pak, ada pertanyaan lagi. Nah, kenapa Bapak berani bermotivasi untuk menanam telang di wilayah Jogja untuk pertama kalinya? Ayo. Ya, Jogja karena kebetulan aja kami dulu tinggal di Bogor dan ingin suasana baru, kita senang dengan Jogja, jadi kita pindah aja dengan judul libur panjang gitu kan. Orang biasa libur kan seminggu, 2 minggu, sebulan, ini liburnya enggak, kita kasih batas waktu. Nah, ketika sampai, karena kita punya telang, ya kita bawa pengalaman telang itu, nanam di sini. Kita nggak punya tanah, kemudian kita cari petani siapa yang mau nanam telang. Nah, ya terus kita belajar bareng dengan petani, mengembangkan. Belajarnya setiap hari kita belajar bagaimana cara mengeringkan yang baik gitu. Oh, kenapa telang ada mengeringnya nggak bagus, jadi busuk dan seterusnya. Itu proses yang tidak selesai sehari 2 hari. Jadi belajar terus. Bahwa kemudian ada teman yang baru mulai udah punya nggak apa-apa. Akumulasi pengetahuan itu kita sampaikan ke yang lain gitu. Tapi kan Pak, biasanya kalau ada mau melakukan usaha yang baru pasti ada keraguan tuh dalam diri gitu. Nah, kalau Bapak sendiri kira-kira punya keraguan itu nggak pas awal ngebuat usaha ini? Kalau ragu pasti orang punya ya, ragu. Tapi kalau kita ragu terus itu ya nggak akan jalan-jalan. Jadi karena kita suka, ya. Jadi niatnya tidak bisnis ansihnya untuk mendapatkan uangnya. Kita lakukan yang kita suka, kita kenalkan ke orang dan orang kemudian mau membeli. Jadi ya nggak ada keraguan karena nggak bukan sesuatu yang kita nggak suka gitu. Kalau kita melakukan sesuatu yang suka kan nggak ada ragunya. Iya. Jadi diniatkan. Nah, ya untuk analogi tadi ketika orang mau berenang itu kalau belum nyemplung kan belum tahu. Belum merasakan. Jadi cemplungin aja. Berani mencoba ya sih. Betul. Nggak ada keraguan. Enaknya, ya enak. Orang mungkin melihat, oh sesuatu yang belum dikenal, belum laku, kok berani. Enaknya justru kalau dalam teori bisnis itu ada yang namanya leader, ada yang follower gitu ya. Nah, kalau yang pertama kita jadi leader enak tuh, bikin standar. Enggak, standarnya standar Martani kalau untuk telang gitu. Kenapa? Karena ya duluan aja, bukan karena kami lebih hebat. Enggak, karena duluan. Karena lebih duluan. Nah, kayak gitu, enaknya. Tapi kemudian saling tadi ketika
yang anarkis tadi kita saling komunikasi nih dengan teman di Palembang, dengan teman di Pati. Oh, pengalamannya gini, enak. Kalau untuk mengolah telang ini sendiri ada cara khususnya nggak Pak? Cara spesialnya gitu? Yang spesial adalah hanya sesuatu kita akan coba cara mengolah yang teknologinya paling sederhana. Apa cirinya teknologi sederhana itu? Bisa dilakukan dengan tangan kita gitu. Kalau tidak perlu alat listrik, nggak usah. Kalau misalkan ada, boleh dikatakan kayak kamu bilang, oh kembali ke zaman batu Pak. Bisa juga, tetapi apa? Tetapi supaya bagi teman kita yang masih tinggal di daerah yang belum ada listrik bisa mencoba. Kalau tadi bikin nasi biru kan nggak perlu alat yang macam-macam kan, kayak gitu. Jadi idenya itu diliarkan aja, kita nyoba. Nah, jangan selalu bilang takut salah, takut gagal, takut gak enak. Belum juga dicoba, udah takut. Ya itu namanya keraguan di dalam diri tuh Pak. Nah ya nanti ragu-ragu terus. Kalau kamu yakin ini kayaknya tembak aja, tolak ikan biasa. Resikonya kan ditolak atau diterima kan gitu aja. Nah makan kayak gini, coba aja bikin serbuk. Nanti pasar mau nggak ya? Ya ada yang mau, ada yang enggak. Masih lumayan kan ada yang mau gitu. Tapi kalau kami belum bikin serbuk, nggak akan tahu serbuk telang itu laku atau enggak. Nah caranya juga sambil di medsos ditulis, kami membuat roti dengan bahan serbuk telang. Orang akan bertanya kan, oh bisa ya bikin roti biru pakai serbuk telang. Nyoba dia, nyoba kalau mau pindah telang kontak saya, Pak beli serbuk telang dong, kan kayak gitu. Iya. Cara kerjanya sederhananya. Nanti beli dikasih bijinya, suruh dia nanam sendiri. Nah. Kadang gini, nggak hanya biji, kadang kita bikin satu yang baru, kita kasih bonus. Oh ternyata Marta ini punya varian lain, apa ramuan telang ya gitu. Oh enak, beli dong yang ini gitu. Kalau dalam teori bisnis perusahaan besar itu masuk posnya, ada pos riset development, ada pos promosi. Nah caranya kami promosi begitu, tidak dengan membeli slot iklan di koran atau di ini, tapi dengan misalnya bonus kayak giveawayan gitulah. Iya. Jadi mulailah sesuatu yang kamu suka. Kalau nggak habis makan sendiri. Tapi ya namanya bisnis kan Pak ya, pasti di yang kita hitung tuh penghasilan keuntungannya intinya. Kalau kita jualan terus kok ini nggak untung malah rugi, itu malah ada rasa kayak putus asa untuk memulai bisnis lagi tuh, melanjutkan bisnisnya lagi tuh. Nah, frame waktunya yang menurut saya perlu diperpanjang. Jadi misalkan sebulan 2 bulan rugi kan, teorinya ada juga itu orang ketika mau bisnis, oh sebulan sampai 3 bulan fase pengenalan apa gitu ya. Jadi frame waktunya kalau kamu akan ngomong bisnis untuk selamanya ya baru 3 bulan udah capek ya, namanya udah capek ya ngapain diteruskan. Tapi kalau kamu punya passion, sesuatu yang kamu suka, ya akan dijalani terus. So kalau ngejalaninnya tapi kita memiliki kerugian, buat apa dijalanin kan Pak? Kalau ada orang mikir kan gitu. Sampai tahap sekian rugi kan. Nah, belum tahu nih bulan keempat nanti untung.